Shalom, salam satu tubuh Kristus saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia, aku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Refren Muhammad Paulus Entamunan, sungguh bersyukur boleh kembali berjumpa dengan saudaraku terkasih, pencinta channel YouTube ini, dan juga seluruh saudaraku pemirsa channel YouTube ini dimanapun saat ini berada. Bagaimana kabar saudaraku terkasih semuanya? Saya senantiasa berdoa semuanya dalam kondisi sehat, kuat, dan semakin mengasihi Tuhan, dan terus melayani Tuhan, dan menyaksikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang perkasa, dan yang mulia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, masih dalam seri merapikan manusia rohani. Setelah seri yang pertama, kedua, ketiga, dan saat ini saya ingin membuat video untuk seri yang keempat. Seri yang pertama berbicara tentang merapikan manusia rohani. Kita sudah membahas dari dasar firman yang saya sampaikan, yaitu dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan 22. Dan juga yang kedua berbicara tentang jangan sombong. Yang ketiga berbicara tentang jangan bersungut-sungut. Dan yang keempat akan berbicara tentang menjadi dewasa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai dengan 14, firman Tuhan berkata seperti ini. Ayat yang ke-12 dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat yang ke-13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat yang ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Ini luar biasa saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kekristenan, saya senantiasa kalau berbicara tentang kekristenan, dibuktikan bukan berapa lama kita mengaku sebagai orang Kristen. Ditunjukkan bukan dari sikap agamawi kita. Kekristenan yang sejati itu adalah kekristenan yang hidup di dalam kedewasaan, yang terus melakukan kehendak Bapa, terus menghasilkan buah dan memuliakan nama Tuhan. Bagian firman ini mengajar kita bahwa seringkali orang masih terjebak karena dia bangga. Oh, dari kecil aku sudah Kristen. Oh, sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sudah 60 tahun aku sudah jadi orang Kristen. Wah, aku sudah melayani Tuhan di gereja. Banyak orang terjebak dengan kondisi hal seperti itu. Padahal itu kurang tepat. Karena banyak orang merasa sudah lama menjadi orang Kristen, sudah merasa tahu firman, sudah merasa mengenal firman, mengenal pribadi Tuhan, tapi karakternya ternyata belum dewasa. Jadi kekristenan sejati itu diukur dari kedewasaan iman seseorang. Bagaimana dia bisa memilah mana yang jahat, mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang didikan, mana yang ajaran, mana yang teguran, mana yang perintah, mana yang berbicara tentang ketaatan, kesetiaan. Dan semua itu harus dilakukan dalam satu sikap hati yang gembira dan tulus hati bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudaraku, banyak kita terjebak dan merasa bahwa dengan lamanya jadi orang Kristen, dengan status kita bahkan pendeta sekalipun, kita sudah dewasa dan kita sudah layak menjadi pengajar. Ternyata tidak. Analogi dalam firman ini berbicara tentang kanak-kanak. Kanak-kanak itu bahkan balita masih perlu makan bubur, makan makanan lembek, dan belum bisa punya telinga yang baik mendengar, belum punya respon yang cepat menanggap, belum punya kepandaian untuk mengerjakan segala sesuatu dan menghasilkan, sehingga belum bisa dijadikan teladan kalau sikap hati dan sifat karakter kita masih kanak-kanak. Maka perlu kita menjadi dewasa dengan mau dididik, diajar, mau ditegur, diarahkan. Dan kita siap terus menikmati makanan-makanan yang keras yang akan menempa kita menjadi manusia yang kuat dan lagi perkasa di dalam Tuhan. Karena kanak-kanak itu masih suka ngambek. Kanak-kanak itu masih suka nangis.
kanak-kanak itu masih suka cengeng. Kanak-kanak itu masih suka meminta-minta. Berbeda dengan orang yang dewasa. Orang yang dewasa sudah bisa menjadi teladan. Karena apa? Dia tidak akan pernah cengeng. Dia tidak akan pernah ngambek. Dia tidak akan pernah bersungut-sungut. Dia tidak akan pernah meminta-minta. Tapi dia punya sikap hati yang terus memberi diri. Melakukan yang terbaik bagi segala sesuatu yang dia kasih dan hormati. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita pasti mengasihi dan menghormati Tuhan. Maka kita harus senantiasa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena kalau masih makanan lembek itu susah kali dibentuk. Iman yang lembek gak bisa dibentuk. Iman yang lembek mudah sekali basi. Iman yang lembek mudah kali berjamur. Tapi kalau kita sudah keras, gampang banget dibentuk, gampang banget dikikis, gampang banget dirisip, awet, tidak mudah basi, dan tidak akan pernah bisa berjamur lagi. Karena sudah keras, kering, dan indah. Bahkan gampang mau dikasih topping apapun gampang. Mau ditambah karunia-karunia gampang. Mau ditambah berkat-berkat gampang. Mau ditambah perhiasan-perhiasan batiniah yang lain gampang. Dan akan indah pada akhirnya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau kita hari ini masih suka makan makanan yang lembek. Masih suka minum susu doang. Kita masih kanak-kanak. Kita belum bisa menghasilkan buah. Kita belum bisa dipercaya. Kita belum bisa menjadi teladan. Kita belum bisa dikasih mandat apapun. Untuk itu mari kita berjuang menjadi dewasa. Menjadi orang-orang yang perkasa di dalam Tuhan. Yang tidak ngambek lagi, yang tidak cengeng lagi. Dan kita akan terus bekerja. Menghasilkan buah 30, 60, sampai 100 kali lipat. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan hanya yang perkasa yang bisa terus bertahan sampai garis akhir. Hanya yang perkasa yang terus bisa menahan dan mengalahkan segala tipu daya iblis. Dan hanya yang perkasa yang bisa menaklukkan setiap lawan. Kalau masih kanak-kanak, tidak bisa. Untuk itu, jadilah dewasa. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar dalam karakter kekristenan kita. Bahkan kalau kita sudah semakin dewasa, kita tidak bangga dengan status kita sebagai pendeta. Kita gak bangga dengan status kita sebagai gembala. Kita gak bangga dengan status kita sebagai seorang pemimpin rohani. Tapi kita semakin menyadari bahwa setiap tugas dan mandat itu memerlukan sebuah tanggung jawab. Dan menjadikan kita semakin rendah hati. Kita akan semakin menjadi keset. Kita akan semakin menjadi perisai. Kita akan semakin menjadi pelindung dan teladan bagi banyak orang. Dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Yuk hari ini kita bangkit. Sama-sama kita bangkit. Yes. Jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Jadi dewasa dalam 3 hal. Roh, jiwa, tubuh. Dan kita tidak akan pernah beri kesempatan dikalahkan oleh karena kekanak-kanakan kita. Tapi kita akan terus menang oleh karena kedewasaan kita. Sampai dengan garis akhir. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan dalam hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya punya pengalaman. Waktu saya perjalanan misi ke Tapanuli Tengah. Saya bertemu dengan jemaat yang dari lahir sudah Kristen. Bahkan sudah melayani Tuhan. Bahkan sudah menjadi orang tua. Sudah ubanan banget. Tapi ternyata karakternya masih kanak-kanak banget. Karena apa? Ngambek ditegur sama gembala. Bahkan dia menjadi pribadi yang jahat, menghasut orang lain dengan segala tipu daya yang jahat, yang mendukakan Roh Kudus, yang menyenangkan hati setan bukan hati Tuhan. Padahal sudah tua. Ya, kita nasihati tetap. Tapi di saat nasihat itu sudah tidak didengar, kita kebaskan debu dari kaki kita. Dan semua kita serahkan kepada Tuhan. Karena pembalasan daripada Tuhan itu sungguh-sungguh sangat mengerikan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan. Stop menjadi kanak-kanak. Stop terus minum susu. Yuk bangkit,
jadi dewasa, makan makanan keras, sehingga kita akan memiliki iman yang semakin keras. Dan kita persilahkan Tuhan mengajar, mendidik, membentuk kita, dan menjadikan kita pilihannya untuk mengerjakan banyak hal bagi hormat kemuliaan namanya. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Selamat merapikan manusia rohani. Tuhan berkati.